Halo semuanya, selamat datang di channel Yandring Shop. Di video kali ini saya akan membagikan top 3 jebakan catur hitam. Jadi simak terus videonya sampai habis, hanya di Baiklah semuanya, sebelum mulai, ayo sama-sama kita bangun tempat belajar kita ini dengan menekan tombol subscribe. Jika sudah, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Dusek melawan Nerastil yang terjadi pada tahun 1915. Di sini Dasek memegang putih, sementara Nerastil memegang hitam. Dasek memulai permainan dengan pion E4, dibalas Nerastil pion E5. Lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5 dan kuda ke C6, melindungi pion E5, kuda ke C3, kuda ke F6. For next game, lanjut Dasek gajah ke B5, Spanish variation, dan Nerastil membawa kuda ke D4, mengadu kuda dan menyerang balik gajah atau Rubinstein counter gambit. Lanjut gajah diamankan ke A4 dan pion ke C6. Kuda makan pion E4 sudah sangat baik sekarang, tapi di sini Dasek memilih rokade pendek. Nerastil gajah ke C5, menambah perlindungan kuda, dan barulah kuda makan pion E5. Lanjut pion ke D6, mengusir kuda, kuda mundur ke D3, gajah ke G4, menyerang menteri, menteri ke E1, dan di sini langkah luar biasa dimainkan Nerastil, yaitu kuda ke F3, skak, pengorbanan kuda. Karena di sini kuda juga menyerang menteri, jadi terpaksalah Dusek menerima pengorbanan, pion makan kuda, dan gajah makan pion F3. Tujuan pengorbanan ini untuk membuka pertahanan raja. Ditambah gajah di sini mengunci raja. Lanjut pion ke H3. Idenya mencegah kuda ke G4 dan membuka jalan untuk raja ke H2. Tapi ternyata Nerastil tetap membawa kuda ke G4. Pengorbanan kuda lagi. Dalam permainan di sini Dasek menolak pengorbanan dan memilih membawa kuda ke E2. Tapi kita coba apa yang terjadi. Pion makan kuda, maka tentu saja menteri akan ke H4, dan ancaman skakmat menteri ke H1 sudah tak terhindarkan lagi. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini pion tidak memakan kuda, tapi kuda ke E2. Lanjut menteri ke H4, menyerang pion H3, kuda D ke F4, melindungi pion H3, dan gajah makan pion E2. Dasek menteri makan gajah, yang ternyata skakmat dalam 2 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar, yaitu dimulai dari menteri ke G3, skak. Di sini pion tidak bisa memakan menteri karena sedang dipin oleh gajah. Jadi sekarang langkah paksa raja ke H1 dan menteri ke H2, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang kedua, yaitu pertandingan antara Grebil melawan Maurits yang terjadi pada tahun 1932. Di sini Grebil memegang putih dan Maurits memegang hitam. Grebil memulai permainan dengan pion E4, dibalas Maurits pion E5. Lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5 dan kuda ke C6, melindungi pion E5, gajah ke C4, Italian game, dan kuda ke F6. To next defense, pion ke D3, modern bishop's opening. Lanjut gajah ke C5,
Gyucho Pianissimo Variation. Di sini Grabil memilih rokade pendek. Moretz pion ke D6 dan gajah ke G5. Memimpin kuda, pion ke H6, mengusir gajah. Gajah mundur ke H4, tetap memimpin kuda, pion maju lagi ke G5, menyerang gajah. Terpaksalah gajah mundur ke G3 dan pion maju lagi ke H5. Idenya, jika pion maju ke H4, gajah akan terjebak. Pion maju ke H3 atau ke H4, langkah yang paling umum dimainkan. Tapi di sini Grabil memilih kuda makan pion G5, menyerang pion F7 dua kali. Dan Moretz tetap memajukan pion ke H4, menyerang gajah. Lanjut kuda makan pion F7, menyerang menteri dan benteng. Dan di sini ternyata Moretz merelakan menterinya dengan pion makan gajah. Grabil menerima pengorbanan menteri, kuda makan menteri, dan gajah ke G4, menyerang menteri. Menteri ke E1, kuda ke D4, kuda ke C3, dan kuda ke F3. Skak, lagi-lagi pengorbanan kuda. Pola serangannya hampir mirip permainan yang pertama tadi, tapi di sini Moretz sudah mengorbankan menterinya, dan kali ini pengorbanan kuda. Jadi kita lanjut. Karena kuda juga menyerang menteri, jadi Grabil menerima pengorbanan, pion makan kuda. Dan setelah Moretz gajah makan pion F3, di sini Grabil menyerah. Coba kita lanjutkan. Kenapa Grabil menyerah? Karena ancaman skakmat jika pion makan pion H2. Dan di sini pion F tidak bisa memakan pion G3 karena sedang dipimpin oleh gajah. Dan jika pion H makan pion G3, maka benteng akan ke H1. Skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Tanpa Nama melawan Henry Ebert yang terjadi pada tahun 1850. Di sini Tanpa Nama memegang putih dan Beard memegang hitam. Tanpa Nama memulai permainan dengan pion E4, dibalas Beard pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, dan kuda ke C6, melindungi pion E5, pion ke D4, mengadu pion atau pembukaan Scott game. Pion makan pion D4, Tanpa Nama kuda makan pion D4, lanjut mengadu kuda. Di sini Beard memilih membawa menteri ke H4, lanjut kuda ke B5, menyerang pion C7. Beard tidak memperdulikan serangan itu dengan membawa gajah ke C5, menyerang pion F7 dua kali, menteri ke F3, melindungi pion F2, lanjut kuda ke F6, kuda makan pion C7, skak, raja ke D8, menghindari skak dan menyerang balik kuda. Kuda makan benteng, benteng ke E8, menyerang pion D4 tiga kali, gajah ke D3, berusaha melindungi pion E4, kuda makan pion E4, Tanpa Nama rokade pendek, Beard kuda makan pion F2, tanpa ragu Tanpa Nama benteng makan kuda. Karena jika gajah makan benteng, masih ada menteri yang memakan gajah. Tapi ternyata terlebih dahulu Beard membawa benteng ke E1, skak. Ingat, benteng F2 ini sedang dipimpin oleh gajah. Jadi langkah paksa gajah ke F1, memblok skak, lanjut kuda ke D4, menyerang menteri. Coba kita perhatikan. Jika di sini menteri ke G3,
kuda ke E2 skak dan menteri akan hilang. Dan jika menteri ke H3 mengadu menteri, maka kuda ke E2 skak. Setelah raja ke H1 menghindari skak, lanjut menteri makan benteng. Dan sekarang ancaman skakmat dengan menteri ke G1 sudah tak terhindarkan lagi. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Sebenarnya gerakan putih di sini sudah serba salah. Dan tanpa nama memilih menteri makan pion F7, yang akhirnya skakmat dalam 3 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar, yaitu dimulai dari kuda ke E2 skak, langkah paksa raja ke H1, lanjut benteng makan gajah skak, langkah paksa lagi benteng makan benteng. Ingat posisi gajah yang sekarang menjaga petak G1. Jadi langkah ketiga yaitu kuda ke G3 skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi di posisi ini. Mungkin ada teman-teman yang menjawab kuda ke E2 skak, langkah paksa raja ke H1, yang di awal tadi benteng makan gajah. Di sini yang menjawab kuda ke G3 skak. Kalian juga benar. Dan sekarang raja masih bisa ke G1. Kita perhatikan di sini gajah memimpin benteng. Namun karena kuda juga menyerang gajah, jadi langkah ketiga benteng makan gajah skakmat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah jebakan ganas saat memainkan hitam. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.